Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Di sini saya akan membahas materi tentang IPS, yaitu sumber daya alam. Sebelum ke materi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Untuk kalian juga jangan lupa mampir ke channel Humanika Laboratory. Di sana juga banyak membahas materi tentang ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Kalau kalian ke sana, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe juga ya. Lalu di-share ke teman-teman kalian. Nah, mari kita mulai bahas materinya. Persebaran sumber daya alam di Indonesia. Indonesia terkenal dengan sebutan tanah surga. Mengapa demikian? Karena Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Ya, sumber daya alam merupakan sebuah kekayaan alam yang sangat melimpah dan dimanfaatkan untuk kehidupan manusia agar lebih sejahtera. Tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan hasil bumi, diantaranya ada padi, coklat, gandum, karet, dan yang lainnya. Pada dasarnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi sumber daya alam di Indonesia. Di antaranya, yang pertama ada faktor geologis. Indonesia merupakan pertemuan 3 lempeng aktif dunia, yaitu Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia, di mana itu memungkinkan terbentuknya berbagai macam mineral tambang di bawah bumi. Yang kedua, ada faktor iklim. Kepulauan Indonesia yang berada di wilayah ekuator menyebabkan beriklim tropis dan kaya akan flora dan fauna yang beragam. Yang ketiga, ada faktor geomorfologis. Geomorfologi alam di Indonesia terdiri dari pesisir, dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan yang menyebabkan variasi sumber daya alam di Indonesia. Secara garis besar, sumber daya alam dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Apa itu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati? Sumber daya alam hayati yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, baik itu hewan maupun tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati yaitu sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya seperti air, bahan tambang, minyak bumi, gas alam, dan yang lainnya. Kali ini kita akan membagi persebaran sumber daya alam di Indonesia berdasarkan kedua klasifikasi tersebut. Kita ke yang pertama, yaitu sumber daya alam hayati. Saya akan membahas tentang persebaran hasil bumi di Indonesia. Bisa kita lihat peta tersebut. Berdasarkan peta tersebut, kita dapat melihat setidaknya terdapat 20 komoditas hasil bumi Indonesia yang dianggap sebagai sumber daya. Namun, tiap-tiap komoditas tersebut memiliki lokasi penanaman yang berbeda-beda, tergantung karakteristik wilayah, sosioekonomi masyarakat, iklim, serta jenis tanah. Nah, berikut ini adalah persebaran hasil bumi dari tiap pulau yang ada di Indonesia. Pulau Sumatera. Pulau Sumatera pada dasarnya memiliki 6 komoditas unggulan, yaitu coklat, kelapa, teh, karet, sawit, serta hasil hutan berupa jenis kayu. Lalu Pulau Jawa dan Bali. Pulau Jawa memiliki hasil bumi yang banyak sekali dan bervariasi. Di antaranya ada coklat, jagung, kayu, sawit, kina, tembakau, teh, kapuk, dan padi, di mana Jawa dan Bali merupakan lumbung padi nasional. Lanjut ada Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan merupakan pulau yang sangat kaya akan hasil bumi. Didominasi oleh 4 komoditas, yaitu karet, kayu, kelapa, dan sawit. Lalu ada Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi memiliki 3 hasil bumi yang menjadi keunggulan di daerahnya, yaitu jagung, rotan, dan kelapa. Kemudian ada Kepulauan Maluku dan sekitarnya. Kepulauan Maluku dan sekitarnya memiliki sumber daya alam berupa sagu, kelapa, pala, lada, dan cengkeh. Kita lanjut lagi ke Pulau Papua. Papua memiliki hasil bumi berupa sagu, kelapa, dan aneka hasil hutan seperti kayu. Nah, yang terakhir, sumber daya alam hayati hewan.
Sumber daya hayati hewan hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan cara hidupnya, hewan dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu hewan liar dan hewan peliharaan atau hewan ternak. Selanjutnya, mari kita bahas tentang persebaran sumber daya alam non-hayati. Sebelum membahas persebaran barang tambang atau sumber daya alam non-hayati, apakah kalian tahu tambang emas terbesar di Indonesia? Ya, tambang emas terbesar di Indonesia adalah Freeport yang berada di Pulau Papua. Lanjut kita bahas persebaran barang tambang di Indonesia. Ini adalah peta persebaran barang tambang yang ada di Indonesia. Berdasarkan peta tersebut, kita dapat melihat bahwa sangat banyak persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. Mulai dari sumber daya mineral, batuan, hingga logam dan migas. Berikut adalah beberapa contoh sumber daya alam non-hayati yang tersebar di berbagai pulau yang ada di Indonesia. Yang pertama, Pulau Sumatera, yaitu minyak bumi, gas alam, batu bara, emas dan perak, bauksit, timah, dan yang lainnya. Yang kedua, Pulau Jawa dan Bali, yaitu ada marmer, granit, batu bara, emas, gipsum, semen, aspal, dan yang lainnya. Yang ketiga, Pulau Kalimantan, yaitu bauksit, emas dan perak, intan, minyak bumi, gas alam, dan yang lainnya. Yang keempat, Pulau Sulawesi, yaitu batu bara, semen, aspal, tembaga, kapur, emas dan perak, dan yang lainnya. Yang kelima, Kepulauan Maluku dan sekitarnya, yaitu minyak bumi, nikel, dan mangan. Yang keenam dan yang terakhir adalah Pulau Papua, yaitu minyak bumi, marmer, emas, tembaga, dan yang lainnya. Nah, itu dia barusan materi dari saya, yaitu tentang persebaran sumber daya alam di Indonesia. Semoga bermanfaat. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.